Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinarianti, kelas C semester 1. UAS mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Yang pertama adalah Health Ecosystem. Health Ecosystem atau kesehatan ekosistem adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu ekosistem. Kondisi ekosistem ini dapat bervariasi, yaitu sebagai akibat dari kebakaran, banjir, kekeringan, kepunahan, invasif, perubahan iklim, pengembangan, eksploitasi berlebihan dalam penangkapan ikan. Sistem perawatan kesehatan sekarang lebih dipahami sebagai ekosistem pemangku yang kepentingannya yang saling berhubungan. Masing-masing sistem memiliki misi untuk meningkatkan kualitas perawatan sekaligus menurunkan biayanya. Untuk memastikan keselamatan pasien dan perawatan berkualitas sambil mewujudkan penghematan, para pemangku kepentingan ini membangun hubungan baru, seringkali di luar tempat di 4 dinding rumah sakit. Berikut adalah beberapa hubungan baru yang mulai terbentuk. Yang pertama, hubungan penyediaan pembayar kolaborasi antara penyedia pembayar adalah inti dari model perawatan kesehatan baru yang berpusat pada konsumen. Kedua, kolaborasi penyedia apoteker. Dengan berbagi data secara real time, penyediaan layanan kesehatan akan mulai memikirkan apoteker sebagai mitra langsung dalam merawat pasien. Bukan hanya pelaksanaan pesanan mereka, kebutuhan konsumen terhadap resep dan informasi baru tentang interaksi yang merugikan akan muncul ketika penyediaan memanfaatkan hubungan baru ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang pasien mereka, bahkan setelah mereka meninggalkan lokasi rumah sakit. Keempat, hubungan pemberi kerja atau pembayar. Struktur biaya perawatan terkelola pasti akan berubah saat pembayar berpindah dari model bisnis ke model bisnis ke konsumen. 5. Hubungan konsumen secara menyeluruh. Saat konsumen layanan kesehatan menjadi lebih selaras dan terintegritas dengan manajemen perawatan, data adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan dan kecerdasan. Selanjutnya, manfaat bagi penyedia layanan kesehatan sendiri. Yang pertama, lebih sedikit janjian terlewati, mitra yang lebih berinformasi, peringkat yang lebih. Manfaat pelayanan ini mendorong praktisi perawatan kesehatan untuk lebih bertanggung jawab dan melakukan perbaikan yang mengarah pada hasil pasien yang lebih baik. Selanjutnya adalah penjelasan terkait data warehouse dan data mining. Data warehouse merupakan tempat menyimpan untuk ringkasan dari kata data historis yang seringkali diambil dari database departemen atau perusahaan terpisah. Data warehouse ini mengumpulkan semua data perusahaan dalam satu tempat untuk memberikan pandangan yang lebih baik dari proses bisnis dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Data mining. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau pengalihan data dan informasi yang besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami dan berguna dari database yang besar, serta digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang sangat penting. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Tidak semua pekerjaan pencarian informasi dinyatakan sebagai data mining. Teknik-teknik data mining ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem-sistem informasi retrieval. Selanjutnya adalah sistem informasi eksekutif atau executive information system, yaitu merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para pemimpin dalam konteks sistem informasi kesehatan. Bagaimanakah penerapan sistem informasi eksklusif ini? Sistem informasi eksklusif atau Executive Information System adalah merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para pimpinan dalam konteks sistem informasi kesehatan.
Sistem informasi eksekutif rumah sakit adalah sistem informasi yang menyediakan informasi bagi manajer eksekutif dan membuat laporan manajemen atau mengambil keputusan dari beberapa subsistem yang ada di dalam rumah sakit yang saling terintegrasi. Dalam hal ini, sistem informasi eksekutif rumah sakit digunakan untuk memberikan informasi pada pihak eksekutif yang ada di dalam rumah sakit, seperti pada manajer tingkat atas seperti direktur untuk mendapatkan informasi yang detail dari setiap bagian atau subsistem yang ada di dalam rumah sakit sendiri. Sistem informasi eksekutif rumah sakit bisa berisikan laporan informasi dari setiap model atau subsistem yang ada di dalam rumah sakit yang saling terintegrasi. Misalnya, informasi yang dapat diperoleh oleh manajer eksekutif melalui SI, sistem informasi eksekutif rumah sakit, yaitu meliputi 1. Jumlah pasien yang ada dengan detail jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. 2. Jumlah kamar yang terpakai. 3. Total pembayaran pasien. Laporan jenis penyakit yang diderita dalam periode tertentu. Laporan pelayanan atau indikator pelayanan. Sehingga dari beberapa informasi yang diperoleh tersebut, pihak eksekutif bisa melihat informasi secara lebih rinci dari berbagai bagian yang ada di dalam sistem manajemen rumah sakit. Dan kemudian mereka melakukan evaluasi untuk mengambil keputusan atau tindakan kemajuan perusahaan, terutama rumah sakit untuk kedepannya. Analisis situasi sistem informasi kesehatan perlu dilakukan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis suatu sistem informasi kesehatan dilakukan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian fungsional dari sistem kesehatan yang dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi dari level yang paling bawah. Misalnya, sistem informasi kesehatan dibangun dari jaringan sistem informasi kesehatan provinsi. Sistem informasi kesehatan dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2025. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu analis dari sistem informasi kesehatan yang tepat guna, agar sistem informasi kesehatan yang dikembangkan benar-benar dapat mendukung terwujudnya visi, yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Analisis situasi yang dilakukan salah satunya dapat menggunakan analis SWOT. SWOT merupakan akronim dari strength atau kekuatan, kondisi positif, weakness, kelemahan internasional sistem, opportunity, kesempatan atau peluang sistem, dan threat, ancaman atau rintangan atau tantangan dari lingkungan eksternal sistem. Setelah dilakukan analisa SWOT, hasil analisa SWOT dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemecahan masalah dan serta untuk pengembangan dan atau memperbaiki mutu sistem secara berkelanjutan. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan dan peluang lebih baik dari ancaman, maka strategi pengembangan sebaiknya diarahkan pada perluasan atau pengembangan sistem. Dan sedangkan jika kekuatannya lebih kecil dari kelemahan dan peluang lebih kecil dari ancaman, sebaiknya strategi pengembangan lebih ditekankan kepada upaya konsolidasi di dalam melakukan penataan sistem dan organisasi secara internal dan memanfaatkan kekuatan dari peluang yang ada dan mereduksi kelemahan di dalam ancaman yang dari luar tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan analisa SWOT di atas dikenal dengan model David 2004, yaitu Matrix Threat Opportunity Weak Strength atau TOWS, yang merupakan perangkat pencocokan yang penting dan dapat membantu pengelolaan sistem pengembangan 4 tipe strategi. Yang pertama, strategi SO, Strength Opportunity. 2, strategi WO, Weakness Opportunity. 3, strategi ST, Strength of Threat. Yang 4, strategi WT, Weakness Threat.
Mencocokkan faktor-faktor eksternal dan internal kunci merupakan bagian yang sangat sulit dalam mengembangkan matriks POS dan memerlukan penilaian yang baik dan tidak ada sekumpulan kecocokan yang paling baik. Strategi SO atau Strength Opportunity merupakan strategi kekuatan peluang, menggunakan kekuatan internal sistem untuk memanfaatkan peluang eksternal sistem. Strategi WO, Weakness Opportunity, merupakan strategi kelemahan peluang yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST, Strength Threat, yaitu strategi kekuatan ancaman, menggunakan kekuatan sistem untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT, Weakness Threat, yaitu strategi kelemahan ancaman, yang merupakan strategi defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Demikian jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.